Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin udaharad dahirin amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada guru kami Al-Mukarram Abu Yahya beserta keluarga besarnya. Yang saya muliakan juga kepada segenap orang tua kami, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudariku juga yang mendengarkan suara ini baik melalui radioku atau melalui live streaming dari www.albahjah.tv. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Kepada orang tua kami serta pendengar suara ini dimanapun Anda berada, pertama-tama dan yang paling utama tidak lupa kami ingatkan bahwa untuk hadir di majelis taklim ini di pagi yang cerah ini, jangan lupa kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu ini yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan, jangan sampai melenceng niatnya yang semula dari rumah. Dari rumah sudah benar, kepengen kesininya pengen ngaji, pengen belajar, pengen dapat ilmu, pengen dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin karena ada asbab, karena musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu setan dan segala sekutunya, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menggiring manusia jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga bisa jadi di pertengahan jalan yang mungkin awalnya sudah karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, hadir majelis taklim karena Allah, takutnya niatnya sudah melenceng tadi, jadi tidak ikhlas lagi. Maka kita perbaharui, kita niat karena Allah, kita ingin dapatkan ilmu agar dicintai Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Apalagi kalau sampai kita ini beribadah karena omongan manusia. Kebanyakan dari kita, na'udzubillah min dzalik, mungkin kita lah, kebanyakan dari kita ini semangat beribadahnya kalau di depan manusia. Iya kan? Kalau depan manusia dia semangat beribadah, dia rajin sholatnya, dia rajin ngajinya. Tapi kalau dia sendirian di kamar, dia sholatnya enggak seperti ketika dia di depan manusia. Bahkan jika dia dicemooh, jika dia diejek, jika dia amal ibadahnya yang dia lakukan di depan manusia tersebut direndahkan, maka dia merasa enggak terima, dia merasa terhina. Mengapa? Karena yang dia inginkan, yang dia harapkan dari ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena manusia.
Sehingga baik dan jeleknya omongan manusia itu menjadi patokan dia dalam beribadah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibu sekalian, ulama sudah memberikan kita resep, kalamun nasi ghayah la tudrak. Omongan manusia itu nggak ada habisnya ibu, nggak ada habisnya. Jadi kalau kita kepengen selamat dari omongan manusia, nggak ada yang bisa, semuanya pasti ada yang diomongin. Makanya dulu ada seorang ulama besar pengen ngajarin anaknya, ini cerita udah terkenal ya kan, ada ngajarin anak, wahai anakku ya, nanti kalau kamu mau beribadah, kamu beribadahnya harus karena Allah, bukan karena omongan manusia. Loh mengapa ayah? Iya, kalau kamu beribadah karena omongan manusia, itu omongan manusia nggak akan pernah ada habisnya. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oh iya tah? Iya. Pengen bukti ya? Ayo sini ikut bapak. Kebetulan di keluarganya ini ada keledai kecil, ya kan? Ayo sini ikut bapak. Kita jalan ke kampung suatu desa di luar. Naik ke keledai. Dua-duanya naik, bapak sama anaknya. Lewat suatu kampung. Akhirnya satu kampung itu ketika ayah dan anak ini melewati satu kampung itu mencemooh mereka, menjelekkan mereka, mengomongin mereka. Apa dia bilang? Oh itu dua orang kejam itu. Kejam, gak punya perasaan, dosa, haram, dosa, dapat siksa dari Allah. Lo mengapa? Iya, itu keledai udah kurus, udah kecil, tapi ditunggangin sama dua orang, kelebihan kapasitas kata dia, sehingga itu tidak punya perasaan, haram, dosa itu, dosa. Akhirnya bapaknya bilang ke anak, tadi kita diomongin orang, katanya kalau kita naik berdua dosa kata dia. Karena apa? Karena kita menyiksa hewan ini dengan menungganginya dua, sementara keledainya satu, mampunya mengangkat satu orang. Oh gitu pak ya? Iya. Ya udah sekarang kita turun pak. Ayo. Ya udah kamu sekarang naik nak, bapak yang turun. Anaknya naik, bapaknya tuh turun, sehingga bapaknya yang menuntun keledainya. Masuk kampung lain, diomongin. Apa orang kampung itu bilang? Oh itu anak kurang ajar itu anak durhaka itu, nggak berpendidikan, nggak beretika, dosa itu, haram itu. Lo kok bisa? Iya, bapaknya capek-capek di bawah nuntun dia, enak-enakan duduk di atas keledai, iya kan? Nah, dibilang sama bapaknya, lah kamu dengarkan nak, itu orang ngomongin salah kita. Iya pak ya, salah kita ya. Iya, karena omongan manusia nggak akan ada habisnya, haram lagi, dosa lagi katanya. Sekarang gantian, kamu turun bapak naik, gantian, anaknya turun bapaknya naik. Kalau tadi anaknya naik bapaknya turun, ini bapaknya naik anaknya turun. Jalan satu kampung, dia omongin lagi. Apa dia bilang? Oh itu bapak nggak punya perasaan, itu bapak nggak punya etika, itu bapak nggak sayang anak. Mengapa? Iya, anaknya yang masih kecil, yang harusnya butuh kasih sayang lebih, yang harusnya diperhatikan lebih, malah disiksa, disuruh jalan nuntun bapaknya, sementara bapaknya enak-enakan di atas keledai. Salah lagi, dosa itu, haram lagi kata orang kampungnya. Dibilang sama bapaknya, tuh karena lo denger kan, salah lagi kan, tadi naik berdua salah, kamu naik bapak turun salah, dosa lagi katanya. Sekarang diganti, bapak naik kamu yang turun, salah juga, dosa juga, ya kan? Iya pak ya, salah terus kita ya, kata anaknya. Ya udahlah pak, kata dia, kalau gitu kita dua turun bareng dah, nggak usah naik. Ya udah turun bareng. Lewat satu kampung, ini dipegang, dituntun keledainya. Apa kata orang kampung? Itu dua orang goblok gitu. Lo kok bisa? Iya, punya keledai sehat walafiat, nggak digunakan. Ibaratkan punya motor, mau menjenis taklim dari sumber, motornya sehat, motornya benar, ada bensinnya, tapi nggak digunakan, didorong dari rumah ke sini. Ya kan dibilang orang agak-agak, ya kan gitu. Jadi diomongin terus, ya kan? Nak, kamu dengar kan? Diomongin kan? Dijelekin lagi, iya pak ya. Jadi kalau kita beribadah karena omongan manusia, nggak akan pernah ada habisnya. Pasti ada yang menyalahkan, pasti ada yang membenarkan. Tapi jika kita beribadah karena Allah,
jika kita beribadah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selama itu diridhai Allah, selama itu dicintai Allah, selama Allah meridhai perbuatan kita, maka omongan manusia tidak akan pernah bisa mengubah karakter kita. Baik kalau omongan manusia yang bersifat membangun, mengkritik, kita terima. Tapi kalau sifatnya menjelekan, kita nggak akan tersinggung. Ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ketika dipuji dan ketika dihina sama. Wong kita bukan karena mereka kok ibadahnya. Nah, itu makanya kembali ke pertama, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ada amaliyah kita yang tercampur beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tidak lupa kita juga harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada pagi yang cerah ini, yaitu yang paling agung tentunya secara jasmani dan rohani, di samping nikmat sehat wal afiat, panjang umur, bisa jalan ya kan, masih bisa bernafas. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Makanya Al-Habib Abdullah bin Thahir, yaitu saudaranya Al-Habib Thahir bin Thahir, di antara salah satu wasiatnya memberikan kita wasiat agar kita harus setiap bangun tidur kita mentajadudkan atau memperbaharui rasa syukur kita atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita saat ini. Karena apa? Karena kita sudah hidup di akhir zaman, di akhir zaman yang sudah diramalkan, yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, satakunu fitanun, akan datang fitnah, yang mana fitnah itu akan masuk ke rumah kalian, akan memaksa masuk ke rumah kalian, walaupun kalian tutup rumah kalian itu dengan gembok yang kuat, dia akan tetap masuk, dia akan tetap mendobrak, dia akan tetap memaksa untuk masuk ke rumah anda. Fitnah di akhir zaman. Fahina idzin, kata Nabi Muhammad SAW, maka pada waktu tersebut, pada zaman itu, al-jalisu khairu minal qa'im, wal qa'imu khairu minal mashi, wal mashi khairu minal jari, atau kama qala Nabi, yaitu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini kinayah namanya. Maksudnya apa? Orang yang enggak ikut campur urusan manusia sama sekali, mereka yang akan selamat di zaman tersebut. Lalu tidak sampai di situ, Nabi Muhammad SAW memberikan kita petunjuk di zaman tersebut, kalau kepingin selamat, yaitu jika kalian mendapatkan tempat perlindungan untuk selamat dari fitnah di akhir zaman, maka datangilah tempat perlindungan tersebut. Jika kalian mendapatkan tempat perlindungan, datangi tempat perlindungan tempat perlindungan. Agar apa? Agar iman kita, agar Islam kita selamat, tidak keluar seperti busur panah yang lepas dari panahnya. Oh dahsyat. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang lain menjelaskan, pada waktu tersebut akan apa? Manusia pada waktu tersebut paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Gara-gara apa? Gara-gara sekardus Indomie. Misal, menunjukkan dahsyatnya fitnah yang akan lahir, yang akan terjadi di zaman tersebut. Kapan itu? Zaman sekarang ini. Ya kan? Zaman sekarang ini, zaman sekarang fitnah merajalela. Kita diserang kiri kanan depan belakang. Diri kita sendiri aja sudah pusing mikirin, ini kita selamat gak? Apalagi tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab suami, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kalau kita pengen selamat, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan tempat perlindungan, maka datangilah tempat perlindungan tersebut. Lalu tempat perlindungan yang seperti apa? Tempat perlindungan yaitu tempat perlindungan yang sekiranya bisa menyelamatkan iman dan Islam kita. Di mana itu, Beb? Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, atau kama qala Nabi SAW, la yaslamu hina idzin minal fitani, pada zaman tersebut tidak akan selamat orang yang di zaman itu daripada fitnah-fitnah, illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, kecuali yang Allah selamatkan hatinya, yang Allah penuhi hatinya dengan ilmunya Allah.
Jadi kalau kita kepengen selamat, kalau kita kepengen bahagia, kalau kita kepengen iman dan Islam kita itu tidak keluar dari jiwa kita, maka hendaknya hati kita penuhi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah disabdakan oleh Nabi, Bu. Ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum min ummati min masih ad-dajjal. Yang paling aku takuti di antara kalian nanti setelah fitnah Masih Dajjal, yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW yang akan tertimpa kepada umatnya setelah fitnah Masih Dajjal adalah al-ulama usu, yaitu ulama yang buruk perangainya. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau sudah ulama su, dia karena sudah memegang label ulama, ini kita bukan menyerang ya. Kita bukan menyerang, kita bukan menghakimi, enggak. Ya. Semuanya orang soleh, semua cuman buat antisipasi saja, dan ini kebanyakan sudah terjadi di mana-mana. Dan kita juga enggak mengklaim kalau diri kita ini lebih baik daripada yang kita duga lah. Tapi memang kenyataannya sudah banyak karena sudah mempunyai label ulama, dan orang awam pengikutnya ngikut. Kan kita kan gitu kan? Kan sering itu kata Buya. Jadi Buya kenanya, ya kan? Iya kalau Buya ngomong. Kalau enggak, dikit-dikit kata Buya. Kata Buya, ya kan? Bahkan pernah ada kasus pertengkaran suami istri. Istrinya bilang, "Oh, ini kata Buya harus begini, ya kan, gini-gini." Akhirnya kata suaminya apa? "Ini gara-gara istri saya ikut Buya ini." Jadi Buya yang dikambing hitamin, ya kan gitu. Ini gara-gara istri saya ikut Buya ini, istri saya jadi begini katanya. Padahal bukan omongan Buya ya, semua ulama yang ngomong gitu. Ya kita lihat dulu kira-kira bener nggak, ya kan gitu. Kalau nggak bener ya berarti jangan ngomongin Buya, kan kesian. Nah, tapi kalau bener berarti suaminya yang harus kita benerin, ya kan gitu. Maka yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yaitu al ulama usu, ulama yang buruk perangainya, ulama yang tidak mencerminkan sikap Nabi, ulama yang jauh dari ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada nggak di sekitar kita, Bu? Hah? Mudah-mudahan enggak ada, Bu ya. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi saya pernah ketemu, ya mungkin niatnya guyon mungkin ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita semua. Dia kan gitu. Ya saya cuma dengar aja, dia kan ngomong gitu. Ada perempuan datang, dia nanya hukum tentang pacaran. Ya saya bilang haram, hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enggak beb, itu kata ustadz sebelah, dia bilang pacaran itu halalan thayyiban mubarakan fi, kata dia. Udah halal thayyib berkah lagi, kata. Ya berkah dari mana, ya kan gitu. Saya takutnya ini fitnah, ini fitnah, ya kan. Akhirnya saya datengin rumahnya, silaturahmi. Kebetulan ya agak-agak kenal juga, saya walaupun udah akrab. Akhirnya setelah basa-basi, saya tanya, bener juga ternyata. Saya tanya, lo kok bisa Ustaz pacaran katanya halal, thayyib, berkah? Ya kan pacaran kan sama dengan ta'aruf, Beb. Ya kan pacaran kan sama dengan ta'aruf. Ya sama, nggak haram selama tidak mengarah ke arah situ. Itu apa? Zina, kata dia. Oh kalau nggak zina nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa. Berarti kalau pegangan tangan, gandengan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kata dia. Ngawur nggak nih Bu? Ngawur, kacau kalau kayak gini, ya kan? Apalagi apa itu yang ini kan hari Sabtu nih ya, malam ini kan. Kalau malam Minggu itu apa? Kalau ke rumah bahasanya ngepel ya, ngepel gitu. Apa? Kok ketawa ini? Ya gitulah, saya nggak tahu bahasanya. Ya kan gitu. Nah itu. Iya, karena sudah zamannya, sudah jelas pacaran itu sudah tidak diperbolehkan di dalam Islam, tidak ada. Oh katanya ta'aruf itu beda, ada syarat-syaratnya, bukan seperti yang di praduga seperti sekarang ini. Iya, pacaran itu sudah haram, hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa kita yang dulunya pernah melakukannya, semoga Allah nutup aib kita. Ya kan, tapi sekarang sudahlah kita kita lupakan, ya kita kepingin jadi orang
orang baik. Kita pengen jadi orang baik. Kalau pengen orang baik dari sekarang. Oh nggak bisa beb, saya sudah terlanjur kotor kata dia. Nggak bisa taubat saya. Jadi dia sudah menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membuka pintu taubat. Maka hati-hati ibu sekalian. Ya, ini sudah merajalela jamur yang namanya pacaran ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan haramnya hukum pacaran, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian deketi zina kata Allah. Jangan kamu deketi zina. Lah ini dekat aja nggak boleh, apalagi zinanya. Apa itu? Apa namanya? Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi maksudnya mendekati zina ini apa? Pacaran itu tadi. Mendekat aja nggak boleh, apalagi sampai jatuh ke zina. Makanya sekarang ini kan kita ini kan belajar ilmu tafsir, ya kan? Belajar ilmu tafsir bersama Buya Yahya, dan alhamdulillah ya kita dengar juga, ya kan? Masya Allah, Buya menyampaikan tafsir tidak hanya dari satu kitab tapi dari beberapa kitab, sehingga wawasan kita terbuka, dan itu benar standar dari referensi kitab yang otoritatif dari ulama-ulama yang menjadi referensi. Nah, tapi ada juga zaman sekarang yang tidak mempunyai kredibilitas, yang tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam mengajarkan ilmu tafsir, tapi ngajarin tafsir sehingga jamaahnya jadi sesat. Ya kan? Saya pernah dengar, saya nggak ngomong saya nggak ngomong kacau, nggak ngomong ngawur. Saya pernah dengar itu tentang ayat ini dipretel sama dia. Apa dia bilang? Yang haram itu zina, tapi kalau nggak sampai ke zina nggak apa-apa kata dia. Loh apa buktinya? Ini wala taqrabuz zina. Allah mengatakan zina, ya kan? Allah mengatakan zina, yang diharamkan itu zina. Jadi yang tidak sampai mengarah ke zina tidak apa-apa kata dia, ya kan? Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ibu sekalian, ya, pada ibu sekalian, di dalam usul fikih itu ada namanya qiyasul aula. Qiyasul aula. Ada qiyas yang ke atas atau qiyas yang mana analogi hukumnya ke bawah. Makanya hukum yang dikiaskan pasti efek hukumnya lebih kuat daripada hukum yang dijadikan standar qiyas itu. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uff. Ya kan? Apa itu? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dalam surah Al-Isra itu kan Allah menjelaskan adab kita kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna al-kibara, jika salah satu daripada mereka berdua sudah mencapai usia lanjut, atau dua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu katakan jangan kamu katakan Kalau orang sini kan pokoknya membantah omongan orang tua. Lah di sini kan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan kan cuman fala taqul lahuma uff. Yang Allah haramkan itu adalah jangan kamu omongkan kepada orang tua kamu tuh omongan Allah nggak jelaskan tuh, jangan kamu pukul orang tua, jangan kamu tendang orang tua, jangan kamu tempeleng orang tua, jangan kau sembelih orang tuamu, jangan kau bunuh. Nggak ada itu. Berarti yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan itu cuman jangan ngomong nggak boleh, tapi bunuh boleh, nempeleng boleh, nendang boleh, kata mereka ini, ya kan gitu. Kira-kira benar nggak tafsir kayak gini? Benar nggak ibu sekalian? Nggak benar. Nah, lo gimana? Tidak ada dalil mantuknya, nggak ada, lafadznya nggak ada. Allah mengharamkan mukul, Allah mengharamkan kita membunuh dan seterusnya. Itu namanya qiyasul aula. Dikiaskan lagi ke hukum yang lebih atas. Jadi kalau ngomong saja diharamkan, kalau ngomong saja tidak boleh, apalagi tempeleng, ya kan begitu? Apalagi membunuh. Bukan berarti yang tidak boleh ngomong tapi dibunuh boleh, ya kan? Enggak, ngawur. Sama seperti ayat zina tadi, ya kan? Seperti ayat zina tadi tidak boleh.
Mendekati zina pacaran aja tidak boleh, apalagi zinanya. Atau dibalik, zina juga tidak boleh, dan juga yang mendekati zina juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup sebagai salah satu ancaman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti kepala seseorang dipukul dengan apa itu? Paku, ya. Tahu paku ya di sini bahasanya ya. Dipukul dengan paku neraka selama 70 tahun. 70 tahun, Mak. Cuma 7 menit ini. Ya, 7 menit aja kita dipukul udah mati, ya kan? Ini 70 tahun dipukul dengan paku dari neraka. Ya, itu lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahrammu sekali. Jadi kalau kita bersentuhan sekali, nanti dipukul kepala kita. Satu kali bersentuhan 70 tahun kepala kita diketok pakai palu neraka. Itu sekali. Kalau 2 kali 140 tahun. 3 kali 210 tahun. 4 kali 280 tahun. Jadi kuntilanak kita, Bu, diketok terus kepala. Ya kan gitu. Apa ada yang kuat? Ya, tentunya dengan syarat-syarat lah, ya kan? Tentunya ada syarat-syaratnya juga. Di antaranya kalau nggak darurat, kalau darurat misalnya tenggelam, nggak bisa berenang, nggak ada yang nolong kecuali laki-laki. Sini saya tolong. Oh, nggak boleh, kata Habib, haram, nanti masuk neraka diketok pakai palu, ya keburu mati. Ya kan begitu. Ada syarat-syaratnya juga lah. Nanti itu pembahasan yang lain. Harus yang diharamkan juga yang biduni hail dan seterusnya. Maka harus kita tanamkan ada terapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penyakit kita ini, kita tuh nggak pernah takut atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita ini hidup di dunia banyak ngarep rahmat Allah daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pikir Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, nggak apa-apa, sekarang kita nggak sholat, nanti kalau sudah tua sholat, kan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Tobat katanya. Siapa yang ngomong? Buya lagi diomongin, Habib Ali lagi yang disalahin, ya kan gitu. Oh, nggak apa-apa sekarang mabuk-mabuk, ya kan, nggak apa-apa sekarang zina, nanti kalau sudah tua naik haji, tobat, mati, masuk surga, kata dia. Enak ya kalau kayak gitu. Siapa yang ngomong? Habib Ali yang ngomong, katanya. Ya, kita ini pusingin. Loh, apa dalilnya? Ya kan Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, katanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu syadidul iqab, amat pedih siksaannya, wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan kalimat syadidul iqab daripada ghafurur rahim. Jadi Allah lebih menekankan bahwasanya siksaanku ini amat pedih. Jadi dalam kalimat bahasa Arab, kalau kita belajar retorika bahasa Arab, ilmu balaghah, mungkin santri sekalian paham. Jadi kalau tidak kalimat itu didahulukan atau ditakhirkan, melainkan mempunyai kalimat sendiri, ada kekhususan makna gitu. Sama seperti ayat ini. Jadi menunjukkan kita itu harus banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nah, jadi sekarang ini kita ini kebalik, Bu. Kalau kita di dunia ini banyak ngarep, ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau giliran mati, sakaratul maut, takut. Benar? Takut sakaratul maut, ketemu malaikat Israil dengan segala sifatnya. Takut di malaikat mungkin belum siap ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Jangan gitu. Padahal ulama itu menganjurkan kalau di dunia ini kalau kita hidup harus banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu resep ulama. Baru ketika kita sakaratul maut, ketika kita nazak, ketika mau meninggal, kebalikannya banyak mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Ketika hidup banyak ngarep ridho Allah, banyak ngarep diampuni, lalu nggak pernah ingat dosa, nggak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kok bisa seimbang, mengharap juga takut. Tapi lebih banyak takut lah, lebih baik kalau kita hidup. Takut dosa, ya kan?
lebih banyak dosa kita ini Bu daripada pahalanya. Nah, baru ketika kita meninggal kita banyak mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kebalik di sekarang ini hidup. Padahal bukan seperti itu. Ya, tapi zaman sekarang itu gitu. Ya zaman sekarang itu gitu. Nanti taubatnya nanti ya kalau sudah tua, nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dulu ini di mana-mana saya ceritain terus nih kisah ini. Tapi tidak tahu, saya tidak pernah ketemu ibunya lagi. Dulu saya pernah ngisi bensin di sini, di Pertamina sinilah pokoknya. Ya kan? Yang mana Beb? Kanan apa kiri ya? Pokoknya di sinilah. Ya kan? Saya ngisi bensin ketemu sama ibu, mohon maaf, pakai jilbab, masya Allah, tapi pakai kaos segini. Iya. Ada jilbab seperti itu. Saya nggak pernah nemu jilbab model gitu. Pakai kaos, bahasa sini apa sih? Jadi seginilah sampai lengan ya kan? Ini gimana ya? Kok jilbab kayak gini? Pakai celana ketat lagi kan? Sehingga auratnya terbuka, yang laki-laki belakangnya jelalatan semua matanya. Ya, jangan salahin laki-lakinya juga, salahin perempuannya. Ya kan yang memamerkan auratnya. Kalau perempuan udah jaga auratnya, sudah jaga sikapnya, lo laki-lakinya masih jelalatan, ya laki-lakinya salah. Ya sama-sama haram sih dua-duanya. Akhirnya saya kebetulan sama santri di situ. Saya suruh dia ngisi bensin, santrinya. Saya datengin ibunya. Assalamualaikum Bu, salam, ya kan gitu. Saya sapa, saya puji, ya kan. Biasa ibu-ibu tuh paling mudah dipuji, Pak. Bener ya? Iya, kalau ibunya ngambek ini itu, tinggal bapak beliin bakso, hilang ngambeknya. Ya kan gitu. Tinggal bapak kasih duit buat shopping, hilang ngambeknya itu. Nah itu perempuan itu. Paling nggak paling cepat rahmatnya itu luar biasa. Jadi bapak kalau diomelin sama ibunya, bapak nggak usah takut. Ya, karena itu bukan istri bapak. Karena istri bapak yang ngasih adalah yang sayang sama bapak itu. Nah, saya puji. Saya masya Allah ibu cantik luar biasa, ya kan? Pakai jilbab. Ini model apa ini Bu? Model Paris ya. Padahal saya nggak paham jilbab itu. Oh diiyain sama dia, ya kan? Akhirnya saya bilang, ibu luar biasa cantik, tapi lebih cantik lagi kalau ibu pakai baju yang tangan panjang, pakai gamis, atau minimal apa itu mindset lah ya, mindset ya, ya kak, mindset ya. Ya saya kan bukan perempuan nih Bu, jadi nggak tahu namanya. Pakai mindset gitu sehingga lebih bagus lah kelihatannya. Apa dia bilang? Udahlah Beb, ternyata Habib muji saya ini ada modusnya juga, ya kan gitu. Udahlah Beb, antum masuk surga sendirian aja lah hidup di masjid sana, biar saya masuk neraka nggak apa-apa, kata dia. Saya tanya lagi, loh emang ibu kuat tak masuk neraka? Ya nggak kuat sih, tapi tahan dikit-dikit lah, kata dia. Loh kok ada masuk neraka itu tahan dikit-dikit, ya kan gitu. Ada di neraka nahan dikit-dikit. Nah ini kan sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita juga seperti itulah. Kita kebanyakan tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai magom takut kepada Allah itu sangat jauh. Karena kita level orang awam. Paling tidak kita takut atas siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Beb cara menghadirkannya, terapinya? Ada terapinya. Ya. Ada terapinya. Terapi biar takut kepada atas siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Nah ini ibu-ibu dulu lah analoginya. Ibu sekalian Bu, habis ini ibu pulang kan ibu masak. Ya, ibu ambil alat buat masak air. Apa itu? Panci ya. Nah, ambil panci, ibu masak air. Ya, ibu masak air 2 liter atau 3 liter sampai mendidih. Nah, itu ibu bayangin pas mendidih itu. Ya kan? Ibu masukin telur, lalu ibu bayangin, telur itu adalah ibu yang dimasukin. Itu gimana? Enggak, bukan saya enggak, ini kita terapi. Kira-kira kuat gak? Oh masih belum bisa, celup tangan ibu, 1 jari aja, kuat gak kira-kira? Ya kan? Atau masak ikan goreng, minyaknya kecipratan muka, ya kan gitu. Kayak saya dulu mondok, saya kalau masak ikan goreng itu kan jadi tubuh saya itu saya lapisin plastik gitu. Karena apa? Nggak kuat kena anunya. Ya kita mikir, ini kayak cipratan aja nggak kuat, apalagi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicelupin, kira-kira kuat nggak? Kuat nggak Bu? Oh masih belum bisa merasakan. Ya udah ibu angkat, ibu siram ke muka ibu. Nah kira-kira masih kuat nggak? Hah? Kuat nggak? Bapak sekalian ya kan, bapak mungkin ada yang bawa korek,
Ya kan bawa korek. Bapak hidupin, coba Bapak pegang apinya itu. 5 menit saja, Pak. Ya, 5 menit saja Bapak pegang apinya. Kira-kira kuat nggak? Itu baru korek api yang kecil. Ya kan? Apalagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya kan? Apalagi nerakanya Allah yang diriwayatkan panasnya 70 kali lipat daripada api di dunia. Loh, kok ada yang nggak takut atas siksaan Allah? Kenapa kita nggak pernah takut kepada Allah? Kenapa kita nggak pernah menghadirkan gimana kalau saya disiksa, gimana kalau saya diazab sama Allah, gimana kalau saya itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di neraka, bukan di dunia. Ini sekarang sudah dipanaskan, setrikanya sudah dipanaskan, siksaannya sudah disiapkan bagi penghuni neraka. Nauzubillah. Jangankan di neraka, di kubur saja kita sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita termasuk ahli maksiat. Nah, kita pikirkan itu. Kita pikirkan, ya di kuburan kita sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang bersama kita, anak kita yang sayang sama kita, orang tua kita yang mengasihi kita, semua yang kita meninggalkan kita semua, ya kan? Tinggal kita sendirian di dalam kubur sana dengan penuh kegelapan. Diriwayatkan sampai kita itu bagaimana ketika kita dijepit kuburan. Itu pasti dihadapin itu. Mukmin, munafik, kafir pasti dihimpit kuburan kita. Bedanya kalau orang mukmin kuburannya dihimpit seperti ibu memeluk anaknya dan penuh kasih sayang. Kalau orang munafik atau orang kafir ketika dihimpit kuburannya hatta tahtali'a adla'uhu, sampai tulang rusuknya ketemu satu dengan lain. Ya kan? Nah, kita tidak tahu kita ini golongan yang mana. Kita tidak tahu kita ini golongan yang mana. Kita ini golongan yang selamat apa yang naudzubillah min dzalik, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa kita. Ya kan, belum apakah kita bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, ya kan, yang luar biasa sampai 40 hari diriwayatkan, sampai 40 hari ditanya, tiap hari kita ditanya ibu, ya kan, kita aja kalau ditanya sama hakim, dipanggil sama hakim, ketakutannya luar biasa kan, apalagi bagaimana kalau kita dihisab dengan banyaknya dosa kita, dengan banyaknya dunia kita, itu hisab itu sangat panjang dan luar biasa. Oleh karenanya harus kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang begitu saja. Malah kita di dunia ini harus lebih banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi kita yang hidupnya di akhir zaman yang sudah luar biasa fitnahnya seperti tadi itu, ya kan, masalah pacaran dan seterusnya. Pokoknya udahlah muslimah sekalian jangan percaya sama laki-laki. Ya, pokoknya yang berjubah, yang bergamis di luar majelis anggaplah serigala, udah selesai udah. Karena apa? Perempuan ini paling mudah dirayu, perempuan ini paling mudah digombal. Nah, ini di mana-mana kita suarakan. Karena seorang lelaki yang muslim, lelaki yang soleh, jika dia mencintaimu, dia tidak akan menghinakanmu dengan pacaran. Nanti bilang nggak apa-apa. Itu Habib Ali katanya memperbolehkan katanya. Dari mana sih memperbolehkan? Dan nanti alasannya ta'aruf. Tidak boleh, tidak ada. Nah, kalau dia mencintaimu, kalau dia serius sama kamu, datang orang tuanya, minta baik, minta baik-baik. Nah, jangan sampai kamu jatuh ke lembah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana rumah tangganya akan berkah? Gimana rumah tangganya akan diridhai Allah kalau mukaddimahnya saja sudah dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Dan terakhir, mari kita sama-sama berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang kita cintai, tetangga-tetangga khususnya orang tua kita, semuanya dari siksaan Allah yang amat pedih, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, meridhai kita, dan jangan pernah lupa bahwasanya Allah selalu bersama kita. Sehingga kalau kita kepingin melanggar perintah Allah, kalau kita kepingin maksiat pada Allah SWT, kita ingat tadi, kira-kira kita kuat nggak menghadapi siksaan Allah? Ya kalau ibu kuat, tidak apa-apa, tahan-tahan dikit lah katanya, ya kan gitu. Silahkan. Tapi kalau nggak kuat, nggak usah. Kalau merasa nggak kuat, nggak usah. Ya lebih baik mikir ketika maksiat, kira-kira saya kuat nggak menerima siksaan jika saya melakukan ini? Kira-kira saya kuat nggak mendapatkan azab Allah? Mampu nggak saya? Kalau nggak mampu, jangan. Kita kepengen ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga iman dan Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barakahnya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.